Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fardi Fadila Ramadan, NPM 10070317101. Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik. Pada kesempatan ini saya ingin mempresentasikan hasil penelitian tugas akhir berjudul Manajemen Risiko Bencana Terhadap Ancaman Sasar Lembang, Studi Kasus Kecamatan Lembang, dengan pembimbing Dr. Yulia Asyawati, STMSI, dan Dr. Dudi Nasruddin, STMT. Adapun pembahasan yang akan dijelaskan terdapat 4 poin. Yang pertama, pendahuluan, metodologi, pembahasan dan hasil, serta kesimpulan dan rekomendasi. Untuk latar belakang, di mana Kecamatan Lembang teridentifikasi terlewati daripada jalur sasar Lembang. Adapun jalur sasar Lembang tersebut berstatus aktif. Kemudian jumlah penduduk di Kecamatan Lembang memiliki jumlah penduduk tertinggi di Kabupaten Bandung Barat. Dari masyarakat setempat justru berpikir bahwa sasar Lembang merupakan suatu objek wisata. Untuk kondisi existing di sekitaran jalur patahan terdapat permukiman perdesaan yang begitu dekat dengan jalur patahan. Kemudian terdapat temuan adanya pembangunan klaster perumahan baru di Mekarwangi, Kecamatan Lembang. Jika dilihat dari catatan kejadian gempa, telah sebanyak terjadi 3 kali di tahun 2003 dan 2 kali di tahun 2011. Akibat dari dampak gempa tersebut, terdapat beberapa kerusakan bangunan dari sedang hingga berat dan kerugian-kerugian materi lainnya. Berdasarkan fenomena dan riwayat gempa, upaya untuk meminimalisir bencana di Kecamatan Lembang dapat melalui manajemen risiko bencana. Hal ini selaras dengan Quran Surat Ali Imran ayat 200, Ya ayyuhallazina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiaga-siaga dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Sehingga dapat dirumuskan beberapa masalahnya, yaitu bagaimana kinerja manajemen risiko bencana yang telah dilakukan pada kawasan sasar Lembang dan seberapa optimalnya penerapan manajemen risiko bencana terhadap ancaman sasar Lembang. Lalu tujuannya untuk mengidentifikasi kinerja manajemen risiko bencana dan mengevaluasi penerapan manajemen risiko bencana terhadap ancaman sasar Lembang. Untuk metode analisis di sini ada 2. Yang pertama, pembobatan dengan beberapa parameter. Yang pertama, infrastruktur kebencanaan, penggunaan lahan, sosialisasi, pelatihan, pendampingan, dan organisasi atau lembaga. Pembobatan ini untuk melihat dan menilai keefektivitas dan keoptimalnya daripada penerapan manajemen risiko bencana yang dilakukan oleh stakeholder di bidang kebencanaan. Untuk superimpose sendiri menggunakan beberapa peta. Yang pertama, peta administrasi, peta jaringan, peta penggunaan lahan, peta darurat bencana gempa bumi, peta zona rawan patahan sasar Lembang, dan peta citra satelit. Untuk kondisi darurat bencana gempa, dilihat dari peta bahaya gempa, peta kerentanan gempa, peta risiko gempa, berdasarkan sumber layer Inaris. Ketiganya memiliki indeks dari sedang hingga tinggi. Untuk analisis ketersediaan, di mana Kecamatan Lembang ini sudah terdapat beberapa jalur evakuasi dengan alternatif rute-rute tersebut. Yang pertama, rute Subang Lembang, kemudian rute Lembang Parompong, dan rute Lembang Kota Bandung. Dan untuk penggunaan lahan existing, di mana lahan terbangun lebih sedikit dibandingkan lahan non terbangun, maka dari itu dapat mengantisipasi dampak bencana dan pasca bencana dapat meminimalisir korban dan kerugian materi. Untuk kesiapsiagaan di bentuk sosialisasi, di sini ada sebaran yang telah dilakukan oleh stakeholder di bidang kebencanaan, terutama BPBD KBB, di mana langkah pengedukasian sudah ada dan terlaksana, tetapi pendistribusian belum merata. Kemudian saat bencana melibatkan 11 sekolah meliputi SD, SMP, SMA, dan 243 orang dari aparat desa dan kecamatan. Sehingga pasca bencana dapat meminimalisir dampak bencana tetapi tidak begitu signifikan. Dan untuk lembaga, terdapat struktur posko penanganan darurat bencana berdasarkan rencana kontingensi, di mana di sini merupakan dari tupoksi dan tanggung jawab daripada bidang-bidang yang berkaitan. Di sini ada peta sebaran titik evakuasi atau posko darurat terhadap bahaya bencana gempa bumi.
Kemudian untuk prabencana terdapat dua lembaga, yaitu BPBD-KBB dan PVMBG, dan saat bencana terdapat Basarnas Regional Jawa Barat dibantu oleh Kesatuan Polri dan TNI. Dan pasca bencana terdapat Dinas Kesehatan, PUPR Sosial, PUPR, Dinas Sosial, dan Bapelitbangda. Sehingga kesimpulannya, kondisi saat ini dari aspek mitigasi berada pada kategori optimal karena ketersediaannya terhadap jalur evakuasi. Untuk kondisi saat ini, untuk penggunaan lahan non terbangun lebih banyak dibandingkan lahan non terbangun, sehingga dapat meminimalisir bahaya bencana. Akan tetapi untuk kondisi rencana di penggunaan lahan sebaliknya. Dan kinerja kesiapsiagaan saat ini sudah cukup baik dalam implementasi program dan kegiatan berupa sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan. Akan tetapi untuk rekomendasinya perlu melakukan peninjauan kembali terhadap rencana tata ruang wilayah Kabupaten Bandung Barat, kemudian meningkatkan kapasitas desa tangguh bencana, dan meningkatkan komitmen dan sinergitas stakeholder dalam menjalankan manajemen risiko bencana. Sekian paparan yang dapat disampaikan. Bila ada kata yang salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.